Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara generasi muda Islam, jemaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum kita mengumandangkan iqamah, kurang lebih 15 menit ke depan kita mendengarkan terlebih dahulu tausiah zuhur dari guru kita, sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang berwudu atau yang sedang menuju masjid raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah bersama kita. Pada siang hari ini yang memberikan tausiah zuhur adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Muhammad Fauzi MA. Beliau salah seorang staf pengajar pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dan alhamdulillah telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini. Untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Fauzi MA. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi la ilaha illallah waliyul muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ma'saral muslimin, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'azzibuhu Allahul adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kenapa tidak kamu perhatikan hunta, kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan, dan langit, kaifa rufi'at, bagaimana dia ditinggikan, dan gunung, kaifa nusibat, bagaimana gunung itu ditegakkan. Tidakkah kamu perhatikan bumi tempat kamu berpijak, kaifa sutihat, bagaimana Allah menghamparkan. Fadzakir, maka beri peringatan mereka ya Muhammad,
Sesungguhnya engkau adalah orang yang memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, dan engkau tidak bisa memaksanya. Illa man tawalla wa kafar, kecuali bagi orang tawalla, berpaling, wa kafar, dan kafir, kufur. Maka fayu'azibuhullah, maka Allah akan mengazabnya. Al-azab al-akbar, dengan azab yang sangat besar. Sesungguhnya kamu akan dikembalikan kepada kami. Tsumma inna alaina hisabahum, kemudian kami akan membuat perhitungan terhadap apa saja yang kamu lakukan. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 26. Bapak-bapak, kaum muslimin, saudara-saudaraku rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga semakin hari semakin baik cara kita berterima kasih kepadanya. Dan kita yang hadir dalam masjid ini digolongkan kepada hamba-hamba yang bersyukur. Dan mari kita panjatkan selawat kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zuhur ini kita ingin sampaikan refleksi kesadaran terhadap alam. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, ada hal-hal yang sederhana tapi lewat begitu saja. Tapi ada orang yang melaluinya sederhana tetapi bermakna. Qatrun nida, setetes tapi membasahi, memahami. Ada sebuah cerita, ada bapak-bapak yang sudah pensiun. Di suatu pagi dia berlari pagi, dan itu setiap pagi dia maraton. Saat itu dia terjatuh, pingsan, lalu dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, diopname, dirawat berapa hari. 3 hari setelah itu sehat, dan dokter mengizinkan untuk pulang. Bapak silakan pulang. Menjelang pulang dia ke ADM, ke administrasi. Dia melihat tagihannya 15 juta lebih. Dia kaget dan menangis. Sopirnya bertanya, "Kenapa, Pak?" Dan spontan juga pegawai rumah sakit bertanya, "Kenapa, Pak? Apakah Bapak ada masalah tentang pembayaran?" Semakin menangis, Pak. Semakin menggigil badannya. Lalu sopirnya bertanya, "Ada apa, Pak?" Lalu dengan spontan pensiunan perusahaan ini mengatakan, "Hidup saya ini sangat mahal. Kemana saja saya selama ini?" Petikan cerita ini sederhana, Pak. Tapi ini banyak hal yang orang yang sudah melewatinya. Syukur-syukur pensiunan ini sakit. Kadang sakit itu ada juga manfaat faedahnya. Paling tidak betapa berharganya sehat, kita tahu itu. Yang paling penting lagi,
pensiunan ini menyampaikan kepada pegawai, saya tidak khawatir membayarnya, tetapi saya kaget tentang harga hidup saya. Bapak kaum muslimin saudaraku, puncak kebaikan itu Pak adalah ketika seseorang menemukan pancaran ilahi. Dia menemukan irsyad, kecerdasan untuk mengetahui tentang hakikat dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sesuatu yang ada pada dirimu, kenapa tidak kamu paham? Dan bapak ini menangis begitu keras, begitu menggigil badannya. Dia menyadari kenapa selama ini tidak pernah sampai puncak kesadaranku pada saat ini, seperti kesadaran ini. Kenapa harus menunggu sakit? Kenapa harus menunggu pensiun? Jadi kesadaran yang memuncak. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita buka Al-Quran, Al-Quran, ada Al-Quran yang diturunkan di periode Mekah dinamakan Makkiyah, dan ada Madaniyah di Madinah. Proses di Mekah itu lebih banyak Bapak kaum muslimin rahimakumullah, itu pesan-pesannya adalah pengenalan tentang diri, pengenalan tentang alam, dan akhirnya puncaknya dia sadar bahwa dirinya ini adalah milik Allah. Lihatlah Pak, surat-surat Makkiyah itu rata-rata dia berbicara tentang kesadaran, tentang keimanan. Kalau lebih spesifik lagi, kesadaran itu dengan cara gitu, dengan metode gitu. Yang pertama Nabi mengenalkan kepada sahabat, kepada umatnya itu mengenalkan alam Pak. Dikenalkan alam kepada sahabat-sahabat gitu. Wahai sahabatku, lihatlah alam ini gitu. Alam ini diciptakan oleh Allah gitu. Tidak muncul tiba-tiba gitu. Tidak berevolusi gitu. Tapi ada yang menciptakannya gitu. Makanya ayat-ayat di Makkiyah itu selalu cerita tentang alam Pak. Alam, gunung gitu. Nah, termasuk ayat yang kita bacakan ini. Surat Asy-Syams itu juga diturunkan di periode Mekah. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari gitu, demi bulan, demi bintang. Itu penjelasan tentang alam gitu. Bahkan Allah menjelaskan dengan waw takkid gitu. Waw yang menegaskan gitu. Penting untuk kamu sadari gitu tentang kejadian langit dan bumi ini. Termasuk ayat yang kita bacakan tadi, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Ini kan menjadi renungan gitu. Bahwa pertama kamu harus paham bahwa alam ini diciptakan oleh Allah. Maka ketika sahabat sudah paham bahwa alam ini diciptakan oleh Allah, lalu Nabi menaikkan dosisnya Pak. Kalau kamu sudah mulai sadar, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Agar kamu bisa berpikir, disitulah kebesaran Allah. Ketika kamu sudah mulai sadar bahwa alam ini milik Allah dan Allah menciptakan, maka Nabi menjelaskan yang kedua. Tahukah kalian, kata Nabi, alam ini diciptakan oleh Allah, dan diciptakan oleh Allah adalah untuk manusia. Jadi apapun di atas muka bumi ini Bapak Ibu, ini adalah untuk kita manusia gitu. Apa saja gitu. Makanan, minuman, udara, semuanya adalah untuk kita manusia. Bahkan Pak, malaikat pun diciptakan untuk kita. Setiap hari kita diberi asisten Pak. Ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. Tidak pernah kita dengar sebaliknya. Alam ini diciptakan
dan ciptaan Allah itu adalah untukmu. Ketika orang sudah mulai bahwa dia diciptakan oleh Allah dan alam ini diciptakan untuknya, maka baru Nabi menyadarkan, Pak, semestinya kamu sadar tentang itu. Kamu diciptakan, alam juga diciptakan, dan semua itu hanya untukmu. Maka dosis yang ketiga, maka sembahlah Allah olehmu, pertuhankanlah Allah. Maka dosis yang ketiga, ketika orang sudah sadar bahwa dia ini adalah milik Allah, seperti yang kita baca dalam solat, sesungguhnya solatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Tanamkan itu, Pak. Ketika orang sudah mulai yakin dengan itu, maka Allah menjelaskan berikutnya adalah sembahlah Allah. Sesungguhnya tidak aku ciptakan jin dan manusia, alam semesta ini, kecuali illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku. Cerita kita di awal, bapak yang pensiun ini sampai ke puncak itu di saat pensiunnya, Pak. Sehingga dia begitu menangis dan sedih. Kemana harga hidupku selama ini? Ketika aku kuat, ketika aku berkuasa, ketika aku kaya. Hampir tidak pernah di setiap waktu sholat aku berada di masjid. Hampir tidak pernah di saat maghrib dan subuh aku membaca Al-Quran. Itu puncak dia merenung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di ayat berikutnya, jika kita berpaling dari peringatan-peringatan Allah gitu, ayat yang berikutnya Allah mengatakan Allah akan menurunkan azab. Azab itu macam-macam, Pak. Kalau kita lihat dalam berbagai penjelasan, azab itu bisa jadi orang yang mendapatkan sesuatu itu tidak merasakan nikmatnya. Dia sehat tapi tidak merasakan dia sedang sehat gitu. Selalu saja gelisah dan selalu saja dibayangi dia ini sedang sakit gitu. Sedang sakit pikiran, sedang sakit perasaan gitu. Tidak menemukan ruang-ruang kedamaian bercinta bersama Allah gitu. Waktu-waktunya sebenarnya luang gitu. Tapi bersama Allah seperti orang-orang yang terdesak, Pak. Berurusan sesama manusia, berurusan di kantor dari pagi sampai sore dia siap, Pak. Tapi kadang-kadang untuk sholat 5 menit gitu, itu terasa terbebani perasaan, kok lama imamnya ruku sujud gitu. Kok lama imamnya baca doa gitu. Rasakanlah, Pak, kalau ada hal-hal itu dalam diri kita gitu. Mungkin perlu kita refleksikan, alam ini tidak memberi sentuhan selama ini kepada kita. Kembalilah kepada jalan Allah gitu. Bapak, saudaraku rahimakumullah, kita yang hadir bersyukurlah hari ini kita hidup, Pak. Dan tidak hanya sekedar hidup, kita yang hadir diberikan kesehatan. Maka nikmati kesehatan itu, Pak, sebelum nanti kesehatan ini dicabut berkahnya oleh Allah. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Ada hadis Nabi mengatakan gunakan 5 hal sebelum datang yang 5 gitu. Kita masih hidup, hayataka qoblal mautika gitu. Selama hidup kita harus hidup menjalankan hidup ini sesuai yang diharapkan Allah gitu. Sudah diberi rezeki, apakah rezeki kita yang kita dapatkan selama ini sudah kita jalankan seperti apa yang diharapkan oleh Allah? Ini penting. Karena dalam ayat berikutnya nanti orang-orang yang berpaling ketika sudah diberikan nikmat hidup, tapi dia tidak menjalani hidup sebagaimana yang diharapkan oleh Allah. Dia sudah mendapatkan kenikmatan yang lain, sudah dapat pekerjaan, tapi tidak menikmatinya dengan melalui yang diridhoi oleh Allah. Maka Allah suatu saat akan melakukan perhitungan kepada orang-orang yang berpaling seperti itu. Mudah-mudahan Bapak, saudaraku rahimakumullah, semakin hari dikuatkan iman kita kepada Allah,
dan semakin kuat kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian renungan zuhur kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.